Dalam rangka mensukseskan program Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB dan Dapur Sehat Atasi Stunting Dahsyat yang menjadi motor penggerak angka penurunan stunting yang ada di Kabupaten Bone Bolango, Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango menggelar kegiatan mini lokakarya program Bangga Kencana tingkat Kecamatan Tapa. Acara yang berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tapa, Bone Bolango ini dibuka langsung Camat Tapa Sukrianto Katili. Mini lokakarya yang diikuti oleh ketua-ketua tim penggerak PKK Desa se-Kecamatan Tapa, tim pendamping keluarga stunting dan para kepala desa se-Kecamatan Tapa merupakan program kerjasama BKKBN Provinsi Gorontalo bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango, bertujuan untuk menyokong percepatan penurunan stunting khususnya yang ada di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo pada umumnya. Dalam sambutannya, Camat Tapa Sukrianto Katili yang membuka langsung kegiatan mini lokakarya program Bangga Kencana tingkat Kecamatan Tapa menjelaskan bahwa kegiatan lokakarya ini sendiri sangat penting karena bisa menyatukan pemahaman, persepsi, cara pandang dalam hal komitmen yang telah diawali dengan rembuk stunting di masing-masing desa. Hal ini juga bisa meningkatkan komitmen dalam program percepatan penurunan angka stunting di masing-masing desa se-Kecamatan Tapa. Yang mungkin kami berikan penegasan, yang pertama, kegiatan mini lokakarya itu adalah kegiatan yang sangat penting ya. Kenapa kami sampaikan mini lokakarya ini sangat penting? Karena di sini kita bisa menyatukan pemahaman kita. Ya, mari Pak Kepala Kantor Urusan Agama. Kegiatan ini bagaimana kita bisa menyatukan persepsi dan cara pandang kita dalam hal komitmen kita. Kalau kemarin kita sudah awali dengan rembuk stunting di masing-masing desa, ini juga meningkatkan komitmen kita dalam hal TPPS, percepatan penanggulangan stunting, baik itu ada yang di tingkat kabupaten, kecamatan sampai di tingkat desa. Jadi lagi-lagi kita masih tetap membicarakan masalah stunting ya. Dalam hal mini lokakarya ini tadi sudah disampaikan bahwa ini dituntut adalah komitmen kita bersama. Bapak Ibu, kalau kita tidak menseriusi dalam hal penanggulangan stunting ini, berarti secara otomatis percuma kita membentuk dia punya organisasi untuk tim percepatan penanggulangannya ya. Termasuk saya juga gagal kalau begitu ya. Bukan cuma Bapak Ibu tapi kita semua gagal. Kalau dalam hal penurunan angka stunting yang ada di Kecamatan Tapa dan sampai di tingkat desa, dia punya grafik tidak signifikan penurunannya. Justru malah terjadi penambahan terhadap angka stunting. Maka terjadi sebuah proses kegagalan dalam hal percepatan penanggulangan stunting. Ini yang harus menjadi sebuah komitmen kita bersama dan menjadi kesepakatan kita dalam hal ini melakukan mini lokakarya ya. Jadi saya berharap pada kita semua yang hadir di tempat ini, kita harus punya komitmen dan semangat yang sama Bapak Ibu ya. Harus memiliki komitmen yang sama, dan itu adalah sebuah indikator pengukuran terhadap kinerja kita ya. Baik itu teman-teman dari PLKB ya yang memiliki program, dari puskesmas ya, dan dari desa dalam hal penanggulangan angka stunting ya. Kami juga termasuk di kecamatan ya. Ada dia punya pokja untuk penanggulangan tim percepatan penanggulangan stunting. Maka kalau ini tidak menurun dia punya grafik, maka kita dianggap tidak bekerja. Maka kita dianggap tidak berhasil. Maka kita dianggap tidak sukses dalam hal penurunan angka stunting ya. Saya butuh komitmen kita teman-teman semua. Kalau bicara masalah program, mungkin sudah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah desa ya dalam hal penurunan angka stunting. Cuman intervensi dalam hal penurunan stunting ini memang harus secara spesifik dengan secara sensitif ya. Jadi ada dua hal yang harus intervensinya. Jadi intervensi secara sensitif itu dilakukan oleh teman-teman dari kesehatan, secara spesifik dia dari teman-teman dari kesehatannya ya. Contoh yang di luar dari kesehatan ya harus diperhatikan dia punya
sarana prasarana, masalah airnya, permasalahan jambanisasinya. Ini harus menjadi sebuah perhatian buat kita semua, ya. Jadi bukan hanya dari sisi pemberian makanan tambahan saja, bukan hanya dari sisi masalah kesehatan, tapi dari sisi ekstra dari luar kesehatan juga harus diperhatikan. Ini menjadi harus sebuah komitmen kita dan itu saya yakin dan percaya sudah tertuang dalam komitmen bersama di Rembuk Stunting, ya. Kami melakukan mendampingi desa-desa dalam hal Rembuk Stunting bersama di desa. Itu sudah ada di dokumen RPJMD dan RPJMDes. Tinggal bagaimana kita akan mengeksekusi di 2023 seperti apa. Saya memohon dan meminta kepada teman-teman, kemungkinan mungkin di Desa Meranti, ya, Meranti sebagai nanti lokus untuk pencanangan kampung KB keluarga bahagia, ya. Nah, ini mudah-mudahan di ekspor nanti pada saat pembentukan itu, saya memohon untuk kita bisa ada penurunan yang signifikan. Kalau bisa dapat zero di sana, 0 untuk angka stuntingnya, ya. Mohon informasi kepada mungkin ibu-ibu atau penanggung jawab, kalau di Meranti itu berapa deh punya ini di sana, Bunda? Lagi berapa stunting di sana? 11, masih banyak, ya. Bagaimana kita bisa genjot ini sebelum kita melakukan explore di sana? Iya, kita harus keroyok bersama, ya. Jadi kalau ini kemarin sudah diumumkan di Lombok itu dia sampai 0, zero, ya. Ya, ini yang mau obat taruhan, ya. Sehingganya ke depan ini sebelum kita melakukan pencanangan di sana, giat apa yang harus kita mau pacu di dalam hal penurunan stunting yang ada di Meranti, khususnya di Meranti dulu, ya. Setelah memang kita keroyok bersama dan memang dia terjadi penurunan yang signifikan di sana, nah itu mungkin kita akan adopsi ke desa-desa lain, ya. Bisa, ya? Ya, mudah-mudahan dari 11 memang di stunting ini dia punya ini tuh jaga naik turun, ya. Cuman sama dengan calana naik turun. Olehnya itu Bapak Ibu, saya minta kita harus tetap stagnan, ya, tetap stagnan di angka 0 dan bisa bertahan di angka itu sehingga masyarakat yang ada di baik di Desa Meranti dan desa-desa lain itu bisa tumbuh berkembang, ya, dengan baik. Pada intinya jangan sampai kita menunggu sampai di 2 tahun baru kita orang mau melakukan memacu bahwa dia harus kita orang pacu dia punya pertumbuhan. So terlambat saya, ya, so terlambat. Maka di 1000 hari kehidupan itu harus dari situ kita orang mau perhatikan, ya. Saya kira masalah stunting sudah menjadi sebuah konsumsi kita semua dan ini menjadi sebuah isu strategis nasional dan menjadi prioritas oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah bukan di bawah pusat tapi pemerintah desa, ya, untuk bagaimana penanggulangan stunting itu menjadi sebuah prioritas utama, ya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita harus, saya sampaikan di awal tadi, punya komitmen yang sama, harus komitmen yang kuat untuk bagaimana angka stunting yang ada di sini bisa berhasil. Kalau tidak turun, maka kita orang tidak bekerja, ya. Mohon itu dan kami juga jadi sebuah beban dan kesalahan kami, ya, selaku pemerintah kecamatan. Yang mau tempat camat dulu, ya. Jadi ini kita harus sama-sama, jangan sampai kita dicap hanya tidur dan angka stunting makin naik dan kita orang akan dipertanyakan, ya. Saya kira ini demikian. Terima kasih. Jangan putus asa. Tetap semangat, masih ada waktu untuk kita orang bagaimana bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kecamatan Tapa ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Mini Lokakarya pada hari ini mari sama kita buka dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Mini Lokakarya di samping diikuti oleh ketua-ketua tim penggerak PKK Desa se-Kecamatan Tapa, tim pendamping keluarga stunting dan para kepala desa se-Kecamatan Tapa. Turut hadir dalam acara ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa dan Ramil Kecamatan Tapa,
Kapolsek Tapa, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Dari Bone Bolango, tim liputan melaporkan.